kita mulai ke acara inti. Saya persilahkan dengan hormat kepada Ustazah Iza Paratin Ilmi. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih banyak Mbak Widya ya atas waktunya, sudah diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman dari BTQ Al-Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat kami hormati pimpinan dari BTQ Al-Wafi, Ustazah Syarifah Alawiyah, dan juga ustazah-ustazah semuanya. Ini saya berbicara di hadapan para ahli ilmu ya. Jadi khawatir menggarami lautan saya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti merupakan hal baru ya, sehingga tidak apa yang ini sama saja gitu kan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul berwajah di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Karena ini adalah majelis ilmu, bagaimanapun majelis ilmu itu adalah majelis yang sangat penuh barokah pertama, dan di majelis ilmu ini adalah majelis yang sangat mustajab doanya. Nah, sebelum saya masuk materi, ada kisah menarik ya berkaitan dengan majelis ilmu ini. Mungkin ibu, mbak-mbak semuanya, ustazah-ustazah semuanya kenal ya dengan Imam Bukhari ya. Biasanya kalau nge-share hadis itu kan HR Bukhari Muslim gitu, ya kan? Ada HR Bukhari. Imam Bukhari itu ustazah-ustazah semuanya, beliau itu menulis kitab Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari itu adalah kitab yang disebut sebagai kitab As-Sahihul Kutub Ba'dal Quran. Ya, As-Sahihul Kutub Ba'dal Quran, kitab hadis yang paling sahih. Jadi Al-Quran itu sumber hukum Islam itu kan Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Al-Quran, kemudian hadis. Hadis yang paling sahih, yang paling otentik itu adalah hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, pengarangnya siapa? Imam Bukhari. Nah, berkaitan dengan Imam Bukhari ini, kok bisa menulis kitab hadis yang sangat otentik yang kemudian diakui oleh para ulama, bahkan sampai sekarang ya. Imam Bukhari itu hidup pada abad ketiga Hijriah, wafatnya 256 Hijriah. Nah, salah satu rahasianya adalah ketika beliau menghadiri majelis ilmu, ada guru beliau yang bernama Ishaq bin Rahawai, ya. Kemudian siapa namanya Ishaq bin Rahawai, gurunya ini menyampaikan begini, saya harap di antara kalian, yaitu murid-murid beliau, ada yang bisa mengumpulkan hadis-hadis sahih. Nah, di saat itulah kemudian Imam Bukhari mengaminkan di dalam hati beliau supaya semoga aku adalah salah satu di antara orang yang mampu mengumpulkan hadis-hadis sahih. Akhirnya kemudian doa itu mustajab. Ya, di mana doa itu disampaikan oleh Imam Bukhari? Di majelis ilmu. Maka ketika kita di majelis ilmu seperti ini, sempatkan diri kita untuk menengadahkan lah ya doa-doa kita, melangitkan doa-doa kita dengan penuh kekhusyuan. Semoga doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Selain itu banyak sekali ya fadilah-fadilah keilmuan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW di akhir kelak, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, ustazah-ustazah semuanya yang sangat saya hormati, malam ini saya mendapat bagian untuk menyampaikan materi berkaitan dengan memaknai kemuliaan bulan Ramadan. Pertama adalah makna Ramadan itu sendiri. Ramadan itu berasal dari kata ar-rombo. Ar-rombo itu artinya adalah panas yang sangat membakar. Nah, ini ada beberapa pendapat. Salah satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa Ramadan berasal dari kata ar-rombo yang artinya panas yang sangat membakar. Ramadan, kenapa kok kemudian dinamakan sebagai Ramadan? Alasan pertama adalah bahwa orang Arab itu biasanya menamakan sesuatu itu sesuai dengan keadaan yang terjadi saat itu. Karena pada bulan Ramadan itu hampir selalu bertepatan dengan musim yang sangat panas. Akhirnya hari ini bulan ini disebut sebagai bulan Ramadan. Satu akar kata. Yang kedua adalah
sama seperti begini. Orang Arab itu kalau menamai bulan Dzulqa'dah, ya kan? Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Dzulqa'dah artinya orang yang duduk. Karena pada bulan Dzulqa'dah, orang-orang Arab saat itu mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka berdiam di rumah. Dzulhijjah disebut Dzulhijjah karena pada bulan itu orang banyak melakukan ibadah haji. Itu adalah bulan haji, maka disebut sebagai Dzulhijjah. Nah, karena pada bulan ini itu adalah bulan yang momen yang sangat panas, akhirnya kemudian disebut sebagai Ramadan. Karena saking panasnya hari pada bulan tersebut. Penamaan ini tentunya sebelum adanya Islam sudah ada penamaan bulan ini ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok disebut sebagai Ramadan? Ramadan itu diibaratkan sebagai, karena panas, panas itu kan membakar. Karena pada bulan ini dosa-dosa yang dimiliki oleh orang itu terbakar, begitu ya. Tapi mengutip dari yang disampaikan oleh Mbak Widya, ada satu hadis Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Nah, atau dalam riwayat lain disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan ya dengan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lampau. Dan perlu dipahami di sini teman-teman dan ustadzah-ustadzah semuanya, dosa yang telah lampau itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar tetap harus dilakukan atau dihapuskan melalui taubat an-nasuhah. Taubat an-nasuhah, begitu ya. Orang pernah berbohong, orang pernah mungkin menyakiti orang lain, orang mungkin pernah terlambat melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah, itu akan diampuni. Dosa-dosa kecil semacam itu. Nah, terus apa sih keutamaan bulan Ramadan? Ada begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Pertama, Imam Bukhari memasukkan hadis berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan adalah berkaitan dengan keutamaan Nabi. Disebutkan karena Nabi SAW ajwadun nas bil khair, ajwadan nas bil khair. Nabi itu adalah orang yang paling ajwad. Ajwad itu orang yang paling dermawan, ya. Nah, ketika bulan Ramadan datang, malaikat Jibril setiap malam itu mendatangi Nabi. Ya. Setiap malam itu malaikat Jibril mendatangi Nabi. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Fayudarisuhul Quran, yaitu mendaras Al-Quran, menyimak bacaan Al-Quran Nabi SAW. Itulah kenapa kemudian menjadi tradisi turun-temurun dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian zamannya para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, diteruskan oleh ulama-ulama yang lainnya sampai ke kita, kok kita kemudian berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Itu adalah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu mendatangi Nabi dan menyimak bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ menggunakan kata darasa yudarisu, fayudarisuhul Quran. Artinya saling, ada ketersalingan di situ. Maka pembacaan Al-Quran yang baik itu adalah kita membaca dan ada yang menyimak. Ya. Apa sih keutamaan Al-Quran? Al-Quran itu luar biasa keutamaan Al-Quran. Ya, Nabi menyampaikan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, ini ustadzah-ustadzah ini kan para pengajar Al-Quran nih. Ini insya Allah semoga mendapatkan berkah dari Al-Quran. Kalau kata Mbah Mun itu begini, orang yang mengajar Al-Quran dengan keikhlasan, dengan penuh keikhlasan. Ingat, ya, nanti insya Allah anak turunnya, entah satu, entah dua, entah banyak, pasti ada yang menjadi ahli Quran. Entah menjadi hafidhoh, entah menjadi pakar tafsir, entah menjadi pakar qiraat dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Yang penting apa? Kita sebagai pengajar Al-Quran ditata hatinya bahwa pengajar Al-Quran itu adalah sebaik-baik
orang yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Nabi menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, akan membantu kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kita. Ya, Nabi Muhammad memberi syafaat untuk kita. Tapi bacaan Al-Quran itu sendiri juga akan memberikan kita pertolongan di hari akhir nanti. Nah, itu ya. Maka Ramadan ini tinggal berapa hari ini? Tinggal berapa? Kurang lebih 7 hari ya. Manfaatkan. Yang belum khatam, ayo. Kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran sebagai upaya kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apa yang disampaikan oleh hadis tersebut? Tadi hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, dilanjutkan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwa begini, Nabi itu kedermawanannya, ya, itu sangat luar biasa. Apalagi ketika bulan Ramadan, sampai dikatakan mislu ar-rih ar-mursalah. Selain pembacaan Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi bersama malaikat Jibril, Nabi juga melakukan ibadah yang kita sebut sebagai ibadah sosial. Yaitu apa? Dermawan tadi. Sampai dikatakan dengan al-rih al-mursalah. Kedermawanannya Nabi ketika bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus sangat kencang. Ya. Artinya apa? Jor-joran untuk berderma. Jor-joran untuk sedekah. Nah, di sini ada keseimbangan antara ibadah individu yang dilakukan oleh Nabi kepada Allah, yaitu berupa tadarus Al-Quran, tapi Nabi juga tidak melupakan ibadah sosial. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan, al-muta'addi afdalu minal qasir. Ya, al-muta'addi itu apa? Al-muta'addi itu adalah ibadah yang dampaknya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Saya baca Al-Quran, saya berzikir, saya bertasbih, saya bertahmid. Itu sebagai wujud bentuk ibadah individu. Tapi kalau saya sedekah, saya berinfak, saya zakat, dan lain sebagainya, itu adalah ibadah yang sifatnya sosial, yang kita sebut sebagai al-muta'addi. Nah, dalam kaidah fikih disebutkan itu tadi, al-muta'addi, ibadah yang sifatnya itu sosial, itu dampaknya luar biasa, memiliki manfaat yang lebih daripada ibadah yang sifatnya individu. Bukan berarti ibadah individu ini jelek, tidak. Ini adalah sebagai upaya untuk kita menyeimbangkan antara ikatan kita dengan Allah dengan ikatan kita dengan manusia. Nah, di bulan Ramadan masih ada beberapa waktu lagi ya, yang mungkin ada kelebihan harta, silahkan sedekah. Yang mungkin ada yang tidak memiliki kelebihan harta, setidaknya tidak menyakiti orang. Karena apa? Yang namanya sedekah itu maknanya luas. Hadis Nabi lain menyatakan, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Ya, kalau tidak mampu untuk menyedekahkan harta, maka apapun, ketika itu baik, maka itu dinilai sedekah. Bahkan Nabi menyampaikan begini. Kan ini pastinya ustadzah hafal. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kita untuk saudara kita, itu pun juga sedekah. Itu adalah sedekah yang paling murah. Ya, bukan berarti murahan, tidak. Tapi itu memberikan motivasi untuk kita semuanya bahwa sedekah tidak melulu bernilai materi. Itu maksudnya. Kemudian kemuliaan Ramadan yang lainnya. Nabi menyampaikan, idza jaa Ramadan, ya, futihat abwabul jannah. Ketika Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah. Pintu surga itu dibuka. Ya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka itu tertutup. Wa suffidatis syayatin atau wasulsilatis syayatin, dan setan-setan itu terbelenggu. Nah, ini kalau dalam ilmu hadis ada bab yang membahas berkaitan dengan majaz, ya.
Apa sih maksud dari pintu surga itu terbuka? Apakah memang surga itu kemudian dibuka saat ini? Nah, ini bagian ulama menafsirkan begini, bahwa pintu surga itu terbuka, maksudnya adalah begitu banyak Allah menurunkan rahmat kepada hambanya, sehingga hambanya itu tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka itu tertutup, artinya apa? Orang itu mau melakukan maksiat di bulan Ramadan, itu mikir 2 kali. Wa suffidatis syayatin. Dan setan terbelenggu. Nah, sekarang pasti pada bertanya, kalau misalnya memang setan itu terbelenggu pada bulan ini, lalu kenapa kok masih ada kemaksiatan? Lalu kenapa masih ada kemungkaran? Kok masih ada orang melakukan kemaksiatan? Ingat bahwa kemaksiatan atau kemungkaran tidak hanya datang dari setan, tapi ada nafsu dalam jiwa kita. Nafsu dalam diri kita itu ada. Maka jangan selalu menyalahkan setan. Ya, ada dorongan setan, iya, tapi ada dalam jiwa manusia yang kita sebut sebagai nafsu al-ammarah bisu. Nafsu yang terus mendorong kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Nah, tapi pada bulan ini Allah menurunkan rahmat sehingga kita tergerak untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, terus selanjutnya apa? Kita berpuasa. Ada fadilah puasa. Nabi menyampaikan apa? La khulufu fammis shaimi atyabu min rihil misk. Ya. Orang kalau sudah berpuasa, ya, bau mulutnya ini, kita kan kalau puasa seharian, itu kan aroma mulut kita juga kurang sedap gitu ya. Dikatakan di dalam hadis atyabu, lebih wangi aromanya min rihil miski, daripada wanginya minyak misik. Ya, minyak misik itu wanginya luar biasa. Ini adalah sebuah ungkapan majas yang sangat luar biasa bahwa orang yang memang berpuasa itu pahalanya sangat besar. Di hadis Nabi juga menyampaikan begini, kalau orang itu melakukan kebaikan apapun, maka satu kebaikan akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali kebaikan. Itu kebaikan apapun. Saya misalnya sedekah, saya misalnya membaca Al-Quran. 1 kali bacaan Al-Quran, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Tapi kalau puasa, terserah Allah. Jadi tidak hanya 10. Wallahu alam. Terserah Allah, yang penting terserah aku. Gitu. Itu Nabi menyampaikan bahwa Allah akan memberikan pahala sesuai kehendak Allah sendiri. Itu puasa. Dalam salah satu sabda yang lain Nabi menyampaikan lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Lis-shaimi. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Farhatun indal futur, yaitu kebahagiaan ketika akan berbuka. Kita kalau mau buka, ya sore hari nyari takjil, es dikumpulkan, gorengan dikumpulkan. Kalau nggak ada gorengan, kalau di Jakarta itu gorengan itu suatu menu wajib ya. Saya selama puasa di Ciputat ini setiap hari itu gorengan rasanya. Takjilnya pasti gorengan sama es. Ya, itu artinya apa? Ada kebahagiaan. Setelah 1 hari kita tidak makan, kemudian ketemu dengan makanan. Itu kebahagiaan pertama, kebahagiaan di dunia, yaitu indal futur, ketika mau buka puasa. Kebahagiaan yang kedua apa? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya Nabi mengatakan bahwa orang yang ahli puasa itu memiliki pintu khusus yang kita sebut sebagai ar-rayyan. Jadi pintu khusus di surga, khusus para ahli puasa
kita sebut sebagai Ar-Rayyan. Nabi mengatakan apa? Bahwa pintu ini akan tertutup ketika para ahli puasa sudah masuk. Ini kita berbondong-bondong sekarang puasa Ramadan penuh, puasa Senin Kamis juga, puasa Ayyamul Bid kita lakukan, puasa sunnah-sunnah yang lain kita lakukan. Kalau kita lakukan dengan hanya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka insya Allah nanti tergolong menjadi orang yang akan memasuki pintu Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan ini ya, nanti kalau orang-orang ini bergerombol, malaikat memanggil, siapa ahli puasa? Siapa ahli puasa? Dipanggil. Panggil pada lari ketika sudah nggak ada satupun di luar. Ini orang-orang masih antri, ini langsung tertutup. Amanlah para ahli puasa itu karena sudah memasuki pintu Ar-Rayyan. Nah, itu. Maka momen Ramadan ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Kenapa sih? Apa yang terjadi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan? Sayyidah Aisyah, ya. Sayyidah Aisyah itu istri Nabi. Istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Sayyidah Aisyah, ya. Sayyidah Aisyah, kenapa kok meriwayatkan hadis paling banyak? Sayyidah Aisyah itu wafat 58 Hijriah. Nabi wafat 11 Hijriah, ya. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan kurang lebih 5.700-an hadis atau 5.743, kurang lebih begitu ya. Kemudian disusul oleh sahabat Anas bin Malik, sahabat Abdullah bin Umar, kemudian Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan kurang lebih 2.000 hadis. Urutannya kalau nggak salah demikian. Kalau nggak Abu Hurairah, Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Umar, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah yang keempat. Nah, Sayyidah Aisyah, masa hidup beliau lumayan panjang setelah wafatnya Nabi. Nah, Sayyidah Aisyah pernah cerita begini. Idza dakhala al-'ashr al-awakhir, idza dakhala al-'ashr, kalau sudah memasuki tanggal 10 hari terakhir, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mizarahu. Nabi itu mengencangkan mizar. Sarungnya, ikat sarungnya. Wa aiqadha ahlahu. Nabi mengencangkan ikat sarungnya maksudnya apa? Nabi tidak menggauli istri-istri beliau ketika malam. Ya. Dikencangkan ikat sarungnya itu maksudnya itu. Wa aiqadha ahlahu. Dan membangunkan keluarga-keluarga beliau. Istri-istri beliau dibangunkan. Istri beliau kan banyak ya, tidak hanya Sayyidah Aisyah. Ada Sayyidah Saudah binti Zam'ah, ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidah Ummu Habibah, dan lain sebagainya. Nah, itu dibangunkan. Untuk apa? Menghidupkan malam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Supaya apa? Ada malam yang sangat istimewa yang kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Di mana ibadah pada malam hari itu bernilai sebagaimana orang yang melakukan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun. Belum tentu usia kita sampai 83. Ya. Nah, sekarang perempuan nih. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Nabi ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan? Melakukan i'tikaf. Ya, salah satunya. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu berdiam diri di masjid. Ya. Lalu bagaimana dengan perempuan? Apakah harus melakukan i'tikaf seperti itu? Kalau suami mengizinkan, silakan i'tikaf di masjid. Tapi kalau misalnya ada anak di rumah yang harus dijaga, kita tetap bisa menghidupkan malam 10 hari terakhir ini dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah di rumah. Sholat tahajud bisa kita lakukan. Sholat hajat bisa kita lakukan. Membaca Al-Quran. Lalu bagaimana kalau haid? Tetap bisa melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sholawat, banyak zikir, bertasbih, bertahmid, dan lain sebagainya. Asalkan apa? Jangan sampai kita melewatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini
itu hanya dengan tidur-tiduran saja. Sangat disayangkan, kita kan nggak tahu mana di antara malam-malam ini yang kemudian menjadi malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat berbondong-bondong turun pada malam itu. Ya, untuk apa? Mengaminkan doa-doa kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ya. Allah Subhanahu wa taala turun, kalimatnya turun. Tapi ini kemudian ditakwil oleh para ulama, ya, bukan berarti Allah itu turun ke bumi. Allah itu menurunkan rahmatnya, ya, kepada setiap hambanya ketika sudah datang sepertiga malam terakhir. Apa kata Nabi? Apabila ada orang meminta, maka Allah akan mengijabahi. Ya. Apabila ada orang meminta ampun, maka Allah akan memberikan ampunan. Nah, kalau kita khawatir tidak bisa bangun pada malam hari, ya jangan sampai kita melewatkan sholat tarawih itu. Sholat tarawih itu adalah salah satu bentuk kita, usaha kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Yang paling aman bagaimana? Laksanakan sejak awal Ramadan dulu. Karena bagaimanapun bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan, istilahnya kita charge, ya. Pada bulan ini kita itu nge-charge jiwa kita, hati kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Andai tidak ada bulan Ramadan, maka semuanya akan terasa biasa saja. Orang ibadah ya, orang yang rajin ya rajin, orang yang biasa ndelewer ya nggak ada momen khusus untuk meningkatkan ibadah. Maka kita bersyukur, ya. Kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan satu bulan khusus di mana bulan itu kemudian dijadikan sebagai bulan untuk berlomba-lomba menuju kebaikan, ya. Karena kedudukan kita belum seperti orang-orang saleh, ya kan, orang-orang saleh, para ulama, para kiai yang memang sudah terbiasa bangun malam, sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran, sudah terbiasa untuk mengaji dan lain sebagainya, mereka istiqomah. Tapi karena adanya bulan Ramadan ini, maka kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu kiranya, ya. Nanti kita lebih ke diskusi supaya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan supaya lebih interaktif. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan berkah dan juga manfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron kasiran, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang begitu banyak, Kak Ustadzah Iza Farhatin. Terima kasih atas telah berbagi ilmunya. Semoga para pengajar BTQ Al-Wafi di sini menyimak, ya, dari awal sampai akhir. Karena kalau tidak menyimak, nah dari awal sampai akhir sangat rugi, ya, karena tadi itu isinya sangat-sangat penting untuk kita dengarkan. Oke, saya akan membacakan dulu kesimpulan dari yang tadi setelah disampaikan oleh Ustadzah Iza ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadzah Iza, pengertian dari Ramadan itu berasal dari kata aromdo, panas yang sangat membakar. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita itu terbakar, tapi dosa kecil, ya. Kalau untuk dosa besar itu tetap harus ditaubatkan. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita itu diberi kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita, diberikan rahmat Allah itu semakin melipat ganda kepada kita, ya. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan bulan Ramadan ini karena begitu banyak kemuliaan yang telah tadi disampaikan oleh Ustadzah Iza, begitu banyak kemuliaan di bulan Ramadan.
Nah, mengikuti sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustazah Iza juga, kita bertadarus Al-Quran itu mengikuti sunnah Nabi. Karena setiap Ramadan itu, malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyimak bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Tadi sebagaimana yang telah dibacakan oleh Ustazah Iza, hadisnya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, alhamdulillah kita ditakdirkan dan kita diberi nasib oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengajar di BTQ Al-Wafi. Berarti kita mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kita untuk bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada sesama ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Terlebih di bulan Ramadan ini, perbaiki niat kita mengajar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad juga di bulan Ramadan tidak hanya ibadah virtual juga, tapi Nabi Muhammad itu melakukan ibadah yang bersifat hablum minanas. Disebutkan Ar-Rihu Al-Mursalah, kedermawanan Nabi Muhammad itu seperti angin yang tertiup kencang. Nabi Muhammad tidak hanya beribadah sifatnya hablum minallah, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya membaca Al-Quran, tapi Nabi Muhammad melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti bersodakoh, infak, zakat, dan yang lainnya. Terutama khususnya di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat ganda, Nabi Muhammad itu semakin dikencangkan sifat sosialnya. Untuk itu kita diberi kesempatan nih, kita masih hidup di bulan Ramadan ini, semoga tahun depan kita masih diberikan umur yang panjang, masih bisa menikmati bulan Ramadan yang akan datang. Untuk itu tahun ini kita jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Yang belum menunaikan zakat, ditunaikan zakatnya, sodakohnya, bantu-bantu orang tuanya, jangan sampai ditinggalkan. Oke, mungkin kesimpulannya itu saja ya teman-teman. Selebihnya untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya, boleh langsung ini ya, diangkat tangannya. Atau boleh dipesan, di chat boleh. Oke. Siapa yang ingin mau bertanya atau lebih ke diskusi ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan dengan Ustazah Iza mengenai materi tadi atau mengenai di luar materi, boleh gak ini Ustazah? Monggo, silakan. Kalau selama saya bisa, jangan disia-siakan. Ayo, apabila ada pertanyaan. Nah, untuk 3 orang yang bertanya ada the fresh ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, yang pertama ada dari Kak Zakia. Oke, silakan Kak, dinyalakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran belum ya Kak? Sudah kedengaran. Ingin bertanya Ustazah, sebelumnya semoga Ustazah sehat-sehat selalu ya Ustazah. Syukron atas ceramahnya, begitu luar biasa. Untuk pertanyaannya saya ingin menanyakan terkait taubatan nasuha Ustazah. Mungkin saya ingin dijelaskan lebih detail seperti apa tahapan-tahapan taubatan nasuha. Karena baru baca ya, paling cuman kayak jangan kembali ke jalan yang dulu kayak gitu-gitu. Cuman saya pribadi belum begitu paham gitu Ustazah apa saja tahapannya. Mungkin segitu saja untuk Kakak MC, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zakia atas pertanyaannya. Ustazah, apakah mau langsung dijawab langsung atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Langsung saja boleh. Baik. Pertama adalah berkaitan dengan pengertian taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha itu artinya adalah taubat yang memang benar-benar taubat, niat taubat yang sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi dosa yang telah dilakukan. Ya, biasanya taubatan nasuha itu dilakukan untuk mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Tapi pada dasarnya dosa kecil ya bisa untuk kemudian melakukan taubatan nasuha. Nah, sekarang
Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika melakukan taubatan nasuha? Yang pertama adalah bisa melaksanakan sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat, ya, dan sering dilakukan. Ya, jadi tidak hanya sekali 2 kali, tidak. Coba lakukan sholat taubat itu berulang-ulang. Ya, pertama. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Istighfar sendiri itu kan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Thalabul maghfirah, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Yang ketiga, ada tekad untuk tidak mengulangi. Ya, ada tekad yang sangat kuat. Oh ya, an-nadamah. Maaf, yang terlewat an-nadamah. Ada rasa penyesalan. Kalau tanpa nadamah, tanpa penyesalan, ya itu omong kosong. Namanya orang melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu harus ada penyesalan. Kemudian, tekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut, dan terakhir, tidak menyebut-nyebut dosa itu. Ya, orang misalnya, mohon maaf, pernah membunuh. Membunuh itu kan termasuk dosa besar. Ya, maka seyogyanya dia ada penyesalan untuk itu. Dan dia tidak seolah-olah bangga menyebut bahwa saya loh pernah membunuh. Saya loh pernah ini. Tidak. Untuk menceritakan ke orang sudah cukup. Ada kisah menarik ya, ketika zaman sahabat itu, ketika zamannya Nabi, ada seorang sahabat yang bernama Ma'is. Dia mengaku tiba-tiba datang ke Nabi, mengaku kepada Nabi begini. Ya Rasulullah, ini zanai. Wahai Nabi, aku telah berzina. Nabi langsung memalingkan badan. Diam saja Nabi. Kemudian dia bilang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ini zanai itu. Kata Nabi, paling kamu nggak zina. Kamu paling melakukan mula'abah saja. Apa sih? Kayak pembukaan-pembukaan, nggak sampai yang sampai zina. Kemudian mengaku lagi, ini zina itu. Nah, oleh para ulama kemudian ditafsirkan begini. Kalau kita melakukan dosa, cukuplah kita sama Allah yang tahu. Kalau butuh tempat curhat, curhatlah kepada orang yang tepat, yang sekiranya dosa itu tidak akan disebar oleh dirinya. Karena semakin banyak orang yang mengetahui, itu tidak baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ma'is itu tadi. Nabi itu nggak pengen mendengar curhatan seperti itu, nggak pengen. Andai ya dia itu tidak mengakui, maka dia tidak dirajam. Dia cukup bertaubat kepada Allah, ya, memperbaiki dirinya, sudah cukup selesai. Tapi taubat untuk hasil dari dosa besar itu, itulah yang kita sebut sebagai taubatan nasuha. Ada penyesalan dan ada iktikad tidak mengulangi lagi dan tidak menyebut dosa itu. Tidak menyebut-nyebut dosa itu lagi. Nah, ketika itu sudah dilakukan dan ajak istiqomah, maka cukuplah itu disebut sebagai taubatan nasuha. Dan pintu taubat itu, ya, itu terbuka bagi siapapun. Bahkan Nabi menyampaikan salah satu sabdanya begini, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili. Allah itu membentangkan tangannya. Maksudnya apa? Menerima taubat siapapun pada malam hari, yaitu untuk orang yang melakukan dosa pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari kepada mereka pelaku maksiat di malam hari. Artinya apa? Allah itu maha menerima taubat kapanpun hambanya mau kembali. Kalau memang sudah benar-benar mau kembali, Allah pasti akan terima. Dan gak usah disebut-sebut kepada orang. Kurang lebihnya begitu Mbak Zakia. Syukran Ustazah. Afwan. Terima kasih Ustazah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Kak Zakia atau sudah jelas? Sudah cukup Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke penanya yang kedua tadi dari Kak Sima. Assalamualaikum. Baik Kak, terima kasih. Mohon izin untuk dimatikan kameranya ya Kak. Izin bertanya Ustazah, kebetulan pertanyaan saya ada dua. Yang pertama yaitu
bagaimana sih bagi orang wanita yang sedang haid tetapi dia tidak menggantinya. Maksudnya sudah banyak sekali yang tertumpuk haid-haidnya hutang puasanya itu, apa perlu dilakukan fidyah atau apa yang wajib kita lakukan, misalkan sudah bertahun-tahun tidak dibayar hutangnya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana sih kita ciri-ciri Lailatul Qadar itu saja? Kita ciri-ciri bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu. Terima kasih. Oke, Ustazah, saya bacakan ulang ya saja pertanyaan dari Kak Sima. Yang pertama, bagaimana mengenai wanita yang haid, banyak hutang puasanya yang tertinggal ya di tahun-tahun sebelumnya, apakah hanya dibayar dengan qada atau dengan fidyah juga. Lalu pertanyaan yang keduanya yaitu apakah ada ciri-ciri khusus dari malam Lailatul Qadar? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Shima ya atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertama adalah berkaitan dengan perempuan yang haid dan belum mengqadha puasanya. Nah, ini dibagi menjadi dua. Apakah perempuan itu belum mengqadha itu karena udzur syar'i atau karena ketidaktahuan atau karena lalai? Jadi golongan pertama adalah karena udzur syar'i dan karena ketidaktahuan. Kalau udzur syar'i misalnya seorang perempuan yang hamil, hamil kemudian dia tidak puasa, haid misalnya, haid ya. Terus setelah itu ternyata hamil. Ternyata dia lemah selama 9 bulan, akhirnya nggak punya kesempatan untuk mengqadha. Terus kemudian dia menyusui lanjut. Akhirnya bertumpuk-tumpuklah dia. Nah, kalau orang yang seperti ini atau dia tidak tahu kalau ada kewajiban untuk mengqadha gitu ya. Orang yang seperti ini maka cukup baginya hanya mengqadha puasanya saja. Jadi utang saya berapa ya dulu misalnya tahun berapa 2015 saya pernah utang puasa 3, saya pernah punya utang puasa 5, diqadha sekarang. Hanya mengqadha saja. Tapi kalau orang itu lalai ya, bukan karena tidak tahu dan bukan karena udzur syar'i, maka selain dia memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa, dia juga memiliki kewajiban untuk membayar fidyah. Ya. Contoh misal, tahun lalu saya punya hutang puasa. Selama 1 tahun menjelang sampai bulan Ramadan ini, saya punya banyak kesempatan, tapi saya lalai. Ya. Sampai Ramadan ini saya masih punya utang, misalnya saya punya utang 5. Maka nanti setelah Ramadan saya punya kewajiban untuk membayar qadha puasa ini yang 5, dan juga saya juga punya kewajiban untuk membayar tebusan fidyah itu tadi. Nah, tinggal dihitung aja dulu itu melakukan berapa, meninggalkan berapa. Oh, saya lupa dikira-kira. Setidaknya ada iktikat untuk memperbaiki diri membayar qadha itu. Karena bagaimanapun hutang tetaplah hutang. Saya hutang ke Mbak Widya uang 500.000. Nggak saya bayar sampai kapanpun, itu tetaplah hutang. Pun demikian puasa, pun demikian sholat, hal-hal yang wajib itu. Maka itu akan tetap dianggap. Tinggal dikira-kira saja. Sekiranya terbayarkan, harus yakin. Oh, saya yakin udah selesai. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah ciri-ciri Lailatul Qadar. Ulama ini memberikan beberapa ciri berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ada ciri malam Lailatul Qadar ya, dan juga paginya. Dan juga ada ciri yang datangnya untuk seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Beberapa ciri diantaranya adalah malam ketika malam Lailatul Qadar. Tapi ini cirinya tidak mutlak kemudian harus seperti itu. Ini hanya pendapat para ulama yang memperkirakan. Karena Nabi juga tidak menyebutkan ciri khusus malam Lailatul Qadar. Nah, para ulama kemudian dengan kehasyafannya, kemampuan beliau-beliau ulama salaf yang terdahulu itu memberikan beberapa ciri, diantaranya malam itu adalah malam yang
penuh dengan keheningan dan ketenangan. Kalaupun hujan, hujannya tidak terlalu lebat. Kalaupun misalnya panas, panasnya tidak terlalu panas. Hawa, bukan panas matahari, bukan panas. Gitu. Kemudian pada malam harinya, matahari itu bersinar, ya, tapi sinarnya tidak terlalu panas, tidak terlalu menyengat. Itu salah satu tanda alam yang sifatnya tidak mutlak kebenarannya. Bisa jadi memang demikian, bisa jadi tidak demikian. Wallahu ta'ala alam. Dan ciri yang datang untuk seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, biasanya mereka akan lebih semangat lagi untuk ibadahnya pasca Ramadan. Nah, kurang lebih seperti itu yang pernah saya pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Tapi sebenarnya tugas kita adalah menghidupkan setiap malam bulan Ramadan. Kalau kita menghidupkan setiap malam bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan malam yang sangat luar biasa itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin demikian. Oke. Terima kasih Ustazah atas jawabannya yang begitu lengkap ya. Nah, bagaimana Kak Sima, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Kak, terima kasih banyak Ustazah. Oke, kita ke penanya selanjutnya yaitu Kak Siti Khadijah. Oke, silahkan Kak Siti Khadijah pertanyaan. Terima kasih Kak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Afwan, saya mau tanya, bagi sebagian orang kan ada yang sakit sampai nggak bisa puasa ya Ustazah. Misalkan ada orang tua atau ada kakek nenek kita yang penyakitnya tuh tidak memungkinkan untuk puasa gitu. Bagaimana cara mereka menghidupkan Ramadan, mendapatkan kemuliaan dari Ramadan sepanjang Ramadan itu, sementara mereka nggak bisa puasa gitu saja. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siti Khadijah ya. Khadijah ya. Pertanyaannya yang sangat bagus. Begini, teman-teman semuanya, bahwa agama ini memang ada taklif atau beban yang dibebankan kepada para mukallaf, orang yang memang sudah saatnya menerima beban, orang yang balik gitu ya, orang yang mampu untuk menerima beban itu. Tapi jangan lupakan bahwa agama ini juga mudah. Ya. Jadi Nabi pernah bersabda begini. Ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal dengan Abu Musa al-Asy'ari, ada dua sahabat yang diutus Nabi, yang diminta Nabi untuk berdakwah ke Yaman, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal dan juga sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Salah satu pesannya Nabi ketika para sahabat itu mau mengemban misi dakwah adalah yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, permudahlah dalam memberikan beban urusan agama. Wala tu'assiru, dan jangan kalian memberikan kesulitan-kesulitan kepada mereka dalam beragama. Basyiru, berilah kabar gembira kepada mereka, ya, yaitu umat-umat kalian yang kalian jadikan ladang dakwah. Wala tunafiru, jangan sampai buat mereka melarikan diri, lari dari agama itu. Nah, di sini teman-teman ada juga begini, ad-dinu yusrun, agama itu mudah gitu. Ada taklif tapi juga ada rukhsah. Agama memberikan taklif, beban, tapi agama juga memberikan keringanan-keringanan. Keringanan ini bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mampu melakukan. Orang yang memang sekiranya dia tidak mampu melakukan puasa, ya, kalau penyakitnya masih memungkinkan sembuh, maka setelah Ramadan bisa diqadha. Tapi bagi mereka yang penyakitnya tidak memungkinkan sembuh, mereka tidak memiliki kewajiban puasa, mereka hanya cukup membayar fidyah.
bahkan tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha. Kalau setelah Ramadan dia juga termasuk orang yang sakit. Begitu ya. Nah, sehingga lalu bagaimana bagi mereka-mereka yang memang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa? Tidak masalah, karena itu penyakit juga datangnya dari Allah. Jadi ada hadis begini, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhassahu, ya, kama yuhibbu an yu'ta lawazimuhu au azaimuhu au kama qala. Allah itu suka kalau rukhsah atau keringanan-keringanan yang didatangkan darinya itu dilakukan, sebagaimana Allah itu menyukai beban-beban yang diberikan kepada hambanya itu juga dilakukan. Rukhsah bagi mereka orang yang tidak puasa itu adalah orang yang sakit adalah tidak puasa. Malah Allah murka kalau dia sudah sakit kok kemudian memaksakan diri untuk puasa. Maka bagaimana dia menghidupkan Ramadan ini? Masih bisa dengan hal-hal yang lain yang tadi sudah saya contohkan. Bisa menghidupkan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Kalau punya kelebihan harta bisa dengan bersedekah. Kalau misalnya punya ilmu, maka bisa dengan mengajar. Kalau misalnya tidak memiliki ilmu, mungkin bisa mendatangi majelis ilmu. Setidaknya Ramadan itu dihidupkan dengan hal-hal baik yang mana bisa dia lakukan. Tidak memberatkan dirinya. Bagaimanapun, ibadah yang sampai hulu itu apa? Over, itu juga tidak baik. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi suatu ketika. Datang lagi tahun selanjutnya, ternyata dia kurus kering kerontang. Nabi tanya, loh, kamu kan gini, kamu siapa? Saya dulu Nabi yang pernah datang kepada engkau. Kok kamu sekarang jadi kurus gini? Iya, saya tiap hari puasa. Saya puasa terus-menerus. Nah, kemudian Nabi mengatakan apa? Aku ini Nabi. Aku ini asumu wa uftir. Aku puasa, tapi aku juga buka. Artinya apa? Nabi tidak suka yang kemudian orang itu berlebih-lebihan dalam beribadah. Harus seimbang. Ibadah itu boleh kita lakukan, ya, tapi juga harus sesuai dengan kapasitas kebutuhan tubuh kita itu, kesehatan tubuh kita. Begitu kurang lebih ya. Jadi silahkan pilih banyak sekali ibadah. Allah dan Nabi kita membentangkan begitu banyak sekali pilihan ibadah. Mana yang bisa dilakukan, lakukanlah. Mungkin demikian, Mbak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, Ustazah. Untuk Kak Khadijah, apakah sudah jelas ataukah ada yang mau dipertanyakan lebih lanjut? Masya Allah, jawabannya sangat menenangkan sekali saja. Syukran kasiran sudah. Kak Khadijah, selanjutnya ke penanya selanjutnya ada Kak Ifah. Silahkan Kak Ifah. Ya, Kak Ifah. Mungkin sedang ini ya. Oke, apakah ke peserta yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Yo, mumpung masih ada kesempatan nih, Ustazah Izanya masih di sini. Yo, yang mau bertanya. Ada lagi? Ayo, siapa yang akan mau bertanya lagi atau ada yang mau didiskusikan? Misalnya ada yang mau didiskusikan apa, permasalahan apa selama bulan Ramadan mengenai, sudah tidak ada lagi yang, ya, oke. Dari Kak Aisyah Halim, oke, silahkan Kak, boleh dibuka. Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan jaringannya agak jelek ya Kak ya. Ada kan mengenai tentang sholat. Kadang kan wanita itu kan
ada masanya udah selesai apa belum ya, jadi nggak langsung mandi gitu, bisa nunggu kayaknya besok kali ya. Nah, dari masa menunggu itu apakah itu dihitung ketika dia belum mandi, apakah itu dihitung dia diperbolehkan diwajibkan sholat atau enggak? Soalnya saya pernah mendengar ada yang bilang karena ketika kita, mohon maaf ya Kak, gitu. Iya, Kak Aisyah, mungkin terkendala jaringannya. Boleh ditulis di kolom chat saja pertanyaannya atau bagaimana? Boleh ditulis di kolom chat saja. Ini untuk penanya terakhir ya. Setelah ini sudah dulu karena waktunya sudah selesai dan cukup malam. Bagaimana Kak Aisyah? Setidaknya ada yang bisa saya tangkap kali ya tadi. Ya, tadi kayaknya seperti ini Ustazah pertanyaannya. Untuk perempuan yang haid, tetapi sudah berhenti masa haidnya, darahnya, tetapi dari waktu menunggu ke mandi itu ya, mandi suci itu, dari waktu menunggunya itu apakah sudah diwajibkan sholat atau masih dalam waktu haid sehingga masih harus meninggalkan sholat. Mungkin seperti itu atau ya. Sepenangkap saya itu seperti itu sih. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Aisyah ya. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Begini, kembali kepada pengertian darah haid. Haid itu sendiri ya. Haid itu kan keluarnya darah pada waktu-waktu yang memungkinkan darah itu disebut sebagai darah haid. Nah, maka ketika seseorang itu sudah berhenti darahnya, sudah tidak ada, artinya dia sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sempat tertunda atau dilarang ketika seseorang itu haid. Orang ketika haid tidak boleh melaksanakan sholat. Maka ketika darah berhenti, maka saat itulah dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Masa menunggu, ya, misal saya menunggu selama setengah hari. Setengah hari itu melewati masa duhur sama asar. Atau menunggunya 1 hari duhur, asar, maghrib, isya, subuh saya mandi. Maka sholat-sholat yang terlewati tanpa saya sholat itu tadi, sedangkan darah itu sudah berhenti, itu sudah memiliki kewajiban untuk sholat. Maka bagaimana? Harus diqadha ketika seseorang itu sudah mandi besar. Gitu ya. Bukan kok kemudian nunggu 1 hari 1 malam, ternyata udah bersih, itu tidak diqadha. Tidak. Karena bagaimanapun dia sudah dihukumi suci saat itu. Maka dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut. Kalau tidak dilaksanakan berarti wajib mengqadha. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Iza atas jawaban-jawabannya. Ya, untuk Kak Aisyah ini jawabannya sudah cukup jelas ya. Nanti misalnya kalau Kak Aisyah belum paham bisa tanyakan ke saya lagi. Ke saya ya, cukup nanti saya akan jelaskan ulang apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Iza. Mungkin untuk acara malam ini acara tanya jawabnya cukup untuk 4 penanya saja ya. Tadi sudah banyak dan pertanyaan-pertanyaannya itu bagus-bagus dan juga jawaban-jawaban dari Ustazah Iza cukup sangat jelas dan penanya-penanya juga sudah mendapat jawaban-jawaban yang membantu dari permasalahan-permasalahannya. Oke, mungkin itu saja yang itu saja acara malam ini dari materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Iza
Farhatin Ilmi mengenai kemuliaan di bulan Ramadan. Tadi yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, kemuliaannya yang begitu banyak mengenai rahmat-rahmat Allah yang tidak terbatas. Terus amalan-amalan yang tidak hanya satu, ternyata banyak ya amalan-amalan yang dapat kita lakukan, apalagi yang dapat kita lakukan walaupun kita sedang terkendala misalnya haid, banyak amalan-amalan yang tidak menghalangi kita untuk menghidupkan 10 hari Ramadan terakhir di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih atas pemaparan materi dan ilmunya. Banyak juga ilmu baru yang saya dapatkan dari Ustazah Iza, Pak. Ini terima kasih atas pemaparan-pemaparannya. Mungkin saya tutup ini dengan ke acara yang selanjutnya. Kita tutup dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ke acara yang selanjutnya yaitu pembagian refreshnya. Doa dulu ya. Doa dulu. Kita ke acara selanjutnya yaitu doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk doanya oleh Ustazah Ija bagaimana atau apakah berkenan? Oh, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa khususan syai'an syai'an sampai kepada Syekh Muhammad Syekh Muhammad Syekh Muhammad wala Syekh Muhammad Syekh Muhammad Syekh Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال مجدك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع مشايخنا ولجميع الذي تعلمناها وعلمناها وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يسر لنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة والاستقامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يشاء ومن نفس لا تشفع ومن هؤلاء الأربع اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.